Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tayyib, insyaallah taala kita lanjutkan kembali tanya jawab dari grup Kajian Muslimah 01. Pertanyaan yang kelima, ada teman ana baru-baru keguguran. Masa kehamilan 2 bulan lebih. Apakah darah yang keluar termasuk darah haid atau darah nifas? Teman ana ini sudah 2 kali keguguran. Apakah janin yang keluar di bawah umur 3 bulan bisa memberi syafaat kelak di akhirat? Taib, pertanyaannya kesimpulannya 2. Yang pertama, darah yang keluar ketika keguguran, ya, di masa kehamilan 2 bulan. Apakah ini termasuk dari bentuk nifas atau bukan? Taib. Pertanyaan ini sangat penting sekali, mengingat banyak dari ummahat yang keguguran. Iya. Dan konsekuensi keharusan bagi mereka yang tidak mengerti tentang hukum darah yang keluar setelah dia keguguran, ini bisa berbahaya karena bisa mempengaruhi keyakinan dia tentang bolehkah sholat atau tidak. Baik, karena kalau misalnya ya, kalau darah yang keluar ketika dia keguguran 2 bulan, dia meyakini itu sebagai bentuk darah nifas, berarti dia nggak sholat. Iya. Padahal darah yang keluar di fase yang seperti ini, masih berumur 2 bulan, itu tidak dianggap sebagai darah nifas. Dia dianggap sebagai darah rusak atau darah istihadah. Baik. Di sini saya akan merinci, insya Allah, rincian untuk wanita atau ummahat yang keguguran. Ya, apakah dia dihitung sebagai darah nifas atau bukan? Apakah dia tetap sholat atau tidak? Apakah dia puasa atau tidak? Nah, yang pertama, jika seorang wanita dia keguguran, ya, di fase nutfah, ya, di fase nutfah. Baik. Jadi perlu diketahui ada hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim tentang rahim yang ada dalam perut seorang wanita, janin yang ada dalam rahim seorang wanita. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah adalah sekumpulan air mani, ya. Jadi selama dia berada di perut ibunya 40 hari yang pertama dia berupa nutfah. Ya. Cairan yang bercampur dengan air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari yang datang setelahnya dia sudah berubah menjadi alaqah. Naam. Alaqah artinya segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu dia akan berubah menjadi mudghah, segumpal daging 40 hari yang ketiga. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengutus malaikat khusus mengatur masalah rahim. Allah Ta'ala mengutus malaikat, ya, fayunfakhu fihi ruhu wa yu'maru bi 4 kalimat. Kemudian ditiupkanlah pada janin tersebut ruh, sehingga dia pun menjadi makhluk janin. Ya, bahasa lainnya dia sudah menjadi janin manusia karena sudah punya ruh, sudah hidup. Iya. Wa yu'maru bi 4 kalimatin. Kemudian setelah itu dituliskanlah catatan takdirnya
bikatbi rizkihi, dituliskan takdirnya tentang masalah rezekinya sekian, dituliskan tentang ajalnya sekian sampai sekian dia akan meninggal. Wa amalihi, dicatat tentang amalannya, ya, syakiyun aw sa'idun, apakah dia termasuk orang yang celaka, ya, ataukah dia termasuk orang yang beruntung. Baik. Pada hadits ini terdapat 3 fase. Di fase yang pertama berupa nutfah, cairan nutfah. Kemudian fase yang kedua, 40 hari yang kedua, ya, berupa alaqah, segumpal darah. Kemudian fase yang ketiga, segumpal daging. Nanti setelah fase yang ketiga ini, berarti 40 tambah 40 tambah 40. Ya, berarti sekitar 120 hari, kurang lebih 4 bulan. 120 hari kurang lebih 4 bulan. Nanti setelah itu ditiupkan ruh, maka dia sudah jadi janin, sudah jadi manusia. Taib. Nah, sekarang kalau ada perempuan yang keguguran di fase yang pertama, di fase nutfah 40 hari, ya, dan fase alaqah, segumpal darah, ya, yang berlangsung selama 40 hari yang kedua, berarti sekitar 80 hari, ya, totalnya. Dua fase ini totalnya 80 hari. Kalau dia keguguran di sini, maka ulama sepakat bahwa darah yang keluar di masa itu tidak dihukumi sebagai darah nifas. Ini sepakat para ulama. Iya. Kalau dia keguguran di fase pertama dan fase yang kedua, dari hari pertama dia hamil sampai 80 hari. Ya, kurang lebih 2 bulan 20 hari, ya. Kalau 2 bulan kan 60 hari. 20 hari. Ya, berarti kurang lebih 80 hari, 2 bulan 20 hari. Iya. Kalau dia keguguran di masa yang seperti ini, maka sepakat para ulama bahwa janin yang keluar ini, darah yang keluar ini adalah darah nifas. Sehingga kalau dia adalah darah nifas, para ulama menghukumi sebagai darah istihadah, bukan darah nifas tapi darah istihadah yang keluar atau darah kotor. Sehingga hukum tetap berlaku bagi wanita sebagai wanita yang suci. Artinya dia tetap wajib sholat, tetap wajib dia berpuasa. Naam. Hanya saja setiap waktu sholat 5 waktu nanti dia diperintahkan untuk membersihkan darahnya terlebih dahulu, setelah itu baru dia berwudu. Kalau di pertengahan sholatnya itu keluar darahnya, maka tetap dia lanjutkan sholatnya dan sholatnya tetap syah dan tidak perlu untuk diulang. Naam. Ini fase yang pertama wanita itu keguguran. Baik. Fase yang kedua, kalau dia keguguran, ya, rincian yang kedua, kalau dia keguguran di fase yang ketiga, yaitu fase mudghah, dia sudah berbentuk daging, segumpal daging, ya, berarti sudah masuk, ya, fase, berarti sudah masuk hari ke-81, ya. Nah, jadi kalau sudah masuk fase mudghah dan itu masuknya mulai dari hari ke-81 sampai hari ke-120. Ya. Maka kalau keguguran di masa ini, maka para ulama merinci menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama, kalau janinnya belum berbentuk layaknya manusia, belum ada pembentukan anggota badan, ya, masih belum terlalu jelas, ya, yang berbentuk di dalam, maka hukum keguguran dengan jenis yang seperti ini, ya, keguguran dengan model janin semacam ini statusnya sama dengan keguguran di fase yang pertama tadi. Artinya status wanita tersebut, ya, dihukumi sebagai wanita yang masih suci, darah yang keluar darinya bukan darah nifas, darah yang keluar darinya hanyalah darah istihadah atau darah rusak, tetap dia wajib sholat, puasa, dan dihukumi sebagai wanita yang suci. Ya, tinggal dia bersihkan darahnya setiap kali dia mau sholat, lalu dia berwudu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau janinnya keluar, kalau dia keguguran di masa 81 hari sampai 120 hari, janinnya sudah berbentuk layaknya manusia. Ini sudah ada berbentuk wajah, misalnya wajahnya, kepalanya sudah ada bentuk berupa manusia, ya. Maka yang seperti ini itu dihukumi sebagai darah nifas. Ya, itu dihukum sebagai darah nifas karena sudah dianggap sebagai janin.
Ya, dan untuk memastikan ini apakah dia keguguran di fase yang ketiga ini, ya, di fase sudah berbentuk daging, yaitu di hari ke-81 sampai hari ke-20. Kalau dia mau memastikan apakah ini dia keguguran sudah ada bentuk layaknya manusia atau belum ada bentuk, maka dikonsultasikan kepada dokter, iya, yang terkait tentang masalah itu. Iya, untuk mengetahui ini darahnya nifas atau bukan, ya ditanyakan ke dokter dulu. Apakah ini sudah ada bentuk, ya, sudah berbentuk anggota badan, seperti manusia kecil, atau belum. Kalau sudah ada berbentuk manusia kecil, ya janin dalam artian hal ini janin, maka dia dianggap sebagai wanita yang nifas, tidak boleh sholat, darah yang keluar dianggap sebagai darah nifas. Iya. Kemudian rincian yang ketiga, kalau dia keguguran, ya, di fase yang keempat. Iya, kapan fase yang keempat? Yaitu setelah ditiupkan ruh, setelah sempurna 4 bulan. Ya, setelah sempurna 4 bulan berarti mulai masuk hari ke-121. Ya. Ya, di situ kan ditiupkan ruh sudah. Ya, kalau sudah ditiupkan ruh berarti dia sudah jadi makhluk. Kalau keguguran di fase ini, ya, maka para ulama sepakat statusnya sebagai wanita yang nifas. Ya. Kalau sebagai wanita yang nifas, saya kira jelas, tidak boleh lagi dia sholat, puasa, dan dia dianggap tidak suci. Tidak boleh melakukan ibadah yang diwajibkan padanya toharoh, seperti sholat dan puasa dan semisal dengannya. Nah, wallahu alam.